Oke teman-teman, bisa masalah aja. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, salam Om, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak dan tamu undangan serta rekan-rekan sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri kegiatan webinar program studi manajemen pada mata kuliah manajemen mutu dan tema keterkaitan TQM dan quality control dalam menjaga kepuasan pelanggan yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lastri Julianti, bertugas sebagai MC yang akan memandu kita pada malam hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar malam hari ini. Berharap webinar memberikan manfaat dan wawasan baru untuk kita semua. Adapun hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa, yang ketiga sambutan dari ketua pelaksana dan dosen pengampu, yang keempat ada pemaparan materi dari narasumber, yang kelima itu ada sesi tanya jawab, yang keenam ada penyerahan sertifikat secara simbolis, yang ketujuh ada sesi foto bersama pembagian absen, dan yang terakhir selain disusunan acara yang saya akan juga lagi pertama ya kondusif dan lancar sampai akhir. Itu mengikuti rangkaian acara webinar dari awal hingga akhir. Aturan yang kedua, peserta wajib on cam dan menggunakan belakang webinar yang telah disediakan. Aturan yang ketiga, mematikan mic saat berlangsungnya acara webinar. Aturan yang keempat, menyalakan mic saat diperbolehkan sesi tanya jawab. Dan acara selanjutnya yaitu jurnalisme, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa.
Ini jaringan dua. Ini jaringan. Ini kan berapa? Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa bangsa memberikan pelayanan yang baik, dan terpercaya untuk membentuk karakter. Udah lanjut aja. Selanjutnya, mari kita buka webinar pada malam hari ini dengan doa untuk kelancaran berlangsungnya acara dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Pertama-tama, izinkan saya menyapa tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Giri Nur Pribadi, SIPMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Mutu. Dan yang kami hormati bintang utama kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Kak Hendy Jadi Ate Tarigan ST selaku narasumber pada acara webinar malam hari ini. Terima kasih Kak Hendy telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di webinar malam hari ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan rekan-rekan yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar malam hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama dari Saudari Risa Eka Putri selaku Ketua Pelaksana Webinar. Kepada Saudari Risa Eka Putri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Giri Pribadi, dosen pengampu pada mata kuliah PGM. Yang saya hormati Kak Hendy Jadi Ate Tarigan ST selaku narasumber dalam webinar hari ini, serta seluruh panitia dan peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan karunia kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar dengan tema keterkaitan TQM dan politik kontrol dalam menjaga kepuasan pelanggan. Saya Risa Eka Putri, Ketua Pelaksana, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Giri Nur Pribadi atas bimbingannya. Terima kasih juga kepada Kak Hendy Jadi Ate Tarigan ST yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti webinar ini.
Webinar ini kami selenggarakan sebagai upaya untuk menambah wawasan terkait bagaimana total quality management atau TQM dan quality control berperan penting dalam menjaga serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Harapan saya melalui webinar hari ini kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan bisa menerapkan baik dalam pembelajaran maupun di dunia kerja nantinya. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini masih terdapat kekurangan. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti webinar, dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Risa atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Giri Nur Pribadi selaku dosen pengampu. Kepada Bapak Giri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Endi sebagai pembicara dan juga seluruh mahasiswa, terutama tim yang dipimpin oleh Mbak Risa Eka Putri, Sela Sri Julianti, dan Mbak yang lain, Mbak Nasba Salsabila dan Mas Putro. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa program manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, khususnya untuk mata kuliah Total Quality Management. Pada penyelenggaraan perkuliahan semester ganjil 2025-2026 semester yang sekarang ini, kita mengharapkan bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan selalu disertai dengan acara webinar pakar dengan harapan untuk dapat menambah wawasan mahasiswa dan juga kedepannya ketika setelah selesai menyelesaikan mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan juga nanti setelah lulus dari Universitas Pelita Bangsa untuk mencapai CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Jadi harapannya ada kesesuaian antara teori dan apa yang telah dikerjakan di beberapa perusahaan, khususnya perusahaan yang hari ini sebagai pembicara. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh yang hadir hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan berkah untuk masa depan mahasiswa dan seluruh kepentingan perusahaan, khususnya di dalam pengelolaan yang masih memperhatikan mutu, baik itu produk, mutu jasa maupun berkaitan dengan sumber daya manusia yang bermutu. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Kak Hendi jadi AT Tarigan ST, yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Najwa Salsabila. Maka waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Saudari Najwa Salsabila, saya persilahkan. Oke, suara saya kedengar teman-teman. Oke, terima kasih Kak Salwa yang sudah membuka acara webinar pada malam hari ini. Acara selanjutnya akan saya pimpin ya teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memasuki ke sesi pemaparan materi, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Najwa Salsabila Putri selaku moderator yang akan memandu sesi pemaparan materi pada malam hari ini. Oke, gimana teman-teman? Masih pada semangat kan ya? Masih semangat nih? Semangat. Walaupun malam-malam gini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang hebat yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami semua pada webinar malam hari ini. Nah, teman-teman udah pada tahu belum siapa narasumber kita pada malam hari ini? Belum ya? Kayaknya belum pada kenal nih. Nah, narasumber kita pada malam hari ini ada Kak Hendi Jadi AT Tarigan. Halo Kak Hendi.
Iya, halo. Oke, terima kasih ya Kak Hendy sudah berkenan untuk mengisi webinar kami pada malam hari ini. Nah, biar kenalannya lebih lanjut, kita ada CV Kak Hendy. Boleh ditampilkan, panitia? Nah, Kak Hendy merupakan lulusan dari jurusan Engineering Electrical atau Teknik Elektro dari Universitas Mula Warman. Nah, Kak Hendy juga memiliki pengalaman bekerja yang pertama ada di Sky Event 7 Organizer dari tahun 2022 hingga 2024. Yang kedua di CV Mustika Surya Elektrik sebagai inspeksi pada penginstalan sistem elektrik di tahun 2022. Dan yang ketiga, pada saat ini Kak Hendy bekerja di Vinci Energies Indonesia sebagai teknisi support pada bagian QA atau QC. Nah, perusahaan Kak Hendy ini bergerak di sektor energi dan infrastruktur teknik, khususnya pada solusi teknis di bidang energi, utilitas, industri, dan transformasi digital. Kurang lebih seperti itu ya Kak, benar ya? Iya. Nah, sepertinya berkaitan ya teman-teman dari pekerjaannya Kak Hendy dengan tema webinar kita pada malam hari ini, yaitu keterkaitan TQM dan quality control dalam menjaga kepuasan pelanggan. Nah, kurang lebih seperti itu CV dari Kak Hendy. Mungkin kalau udah kenal nih teman-teman, kita udah kenalan lewat CV Kak Hendy. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi pemaparan materi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, diingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk tetap kondusif dan dari awal hingga akhir acara. Nanti di akhir sesi pemaparan materi dari Kak Hendy ada sesi Q&A untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan ajukan pertanyaannya, boleh angkat tangan atau kirim pertanyaannya lewat kolom chat, sertakan juga nama dan NIM-nya. Bagaimana Kak Hendy, sudah siap untuk sesi pemaparan materi? Oke, boleh. Oke, panitia boleh di-share screen materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Hendy. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Selamat malam. Saya ucapkan juga yang terhormat Bapak dosen, Pak Giri, dan teman-teman panitia yang udah terlibat untuk kegiatan malam ini. Mungkin kita nggak usah kelamaan ya, karena udah malam juga nih, pasti teman-teman juga butuh istirahat kan ya. Mungkin sedikit aja kalau dari saya mengenai total quality management. Mungkin bisa di next. Oke. Manajemen mutu atau total quality management itu merupakan hal yang sistematis lah. Kenapa sistematis? Itu munculnya bukan karena kebetulan. Jadi karena ada hal yang terencana dan sistem yang terbentuk kayak gitu teman-teman. Jadi nggak semata-merta itu terjadi karena kebetulan aja lah ada hal yang direncanakan. Dan juga berfokus juga kepada kepuasan pelanggan dan perbaikan keberlanjutan. Mungkin bisa next. Oke, prinsip TKM itu ada beberapa poin ya teman-teman ya. Yang pertama itu fokus kepada pelanggan. Yang kedua ada keterlibatan semua orang. Kayak tadi saya bilang, tercipta itu bukan karena suatu kebetulan, melainkan ada suatu perencanaan. Selanjutnya ada pendekatan ke proses. Keempat ada sistem manajemen yang terintegrasi atau yang terencana, melakukan improvement atau perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis fakta, dan komunikasi yang efektif. Karena sebenarnya pekerjaan saya di sekarang ini lebih hampir mirip lah sama mata kuliah teman-teman yang sedang ambil nih, mata kuliah manajemen. Peran QC atau quality control sebenarnya memastikan semua pekerjaan itu sesuai standar dan semua berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya ada hal yang di luar tidak sesuai standar,
Nah, disitulah peran QC. Sebenarnya QC itu bukan polisi, teman-teman. Cuman dia sebagai peran yang bertanggung jawab kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan standar. Sama dengan juga HSE. Kalau HSE itu lebih ke arah orangnya, karena dia kan human, kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ini hal yang saya kerjain di proyek ini ataupun orang yang bekerja di quality control dalam konstruksi. Mungkin di tempat yang lain mungkin agak berbeda kali ya. Misalnya mungkin hal-hal yang hampir-hampir mirip kayak checklist quality ataupun audit internal dan eksternal. Mungkin hampir-hampir relevan lah, cuman agak sedikit beda. Lanjut. Nah, tadi kan ada disinggung tuh continuous improvement atau improvisasi berkelanjutan. Itu sebenarnya apa sih? Ada 4 poin nih yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ada identifikasi masalah di lapangan. Jadi hal-hal apa aja sih yang terjadi kalau misalnya ada temuan atau finding yang misalnya ini jadi masalah atau enggak. Kalau misalnya itu kita lanjut akar penyebabnya itu apa. Jadi misalnya contohnya tuh apa ya? Ya orang yang melakukan pekerjaan tapi semuanya tidak sesuai standar. Kita lihat dulu masalahnya apa. Apakah masalahnya karena pengen efektif? Kalau misalnya kayak gitu, itu juga nggak bisa dibenarkan sebenarnya. Kayak gitu. Nah, implementasi tindakan atau perbaikan. Hal apa nih setelah kita dapat, kita harus cepat-cepat ngelakuin perbaikan. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak bakal ada namanya mitigasi. Selanjutnya ada monitoring efektivitas tindakan, yang dimana semua pekerjaan maupun kegiatan yang dilakukan itu harus ada monitoringnya, teman-teman. Sama kayak teman-teman lah, contoh kecilnya, teman-teman mau pulang malam dan orang tua juga pasti harus monitoring nih, anak saya di mana, pulangnya jam berapa. Kan nggak mungkin tuh orang tua bakal cuek aja, pasti khawatir lah kalau anaknya kenapa-napa. Kurang lebih kayak gitulah masalah continuous improvement. Itu untuk di skup lingkungan keluarga. Kalau di pekerjaan bagaimana, kalau di kuliahan bagaimana, kurang lebih hampir sama aja. Cuman mungkin yang membedakan seperti apa, yang gitu sih teman-teman. Nah, contoh kasus di lapangan. Kalau background ya karena berhubungan dengan konstruksi atau kontraktor, jadi hal-hal apa aja sih sebenarnya yang bakal di analisis kayak gitu. Kalau konstruksi kan pasti nggak jauh-jauh dari sama namanya material ataupun peralatan yang akan dipakai. Kalau misalnya ada material yang nggak sesuai, kita mesen A yang datang B, ya di situ letak nggak kesesuaian. Jadi kita harus ada proses verifikasi. Bener nggak nih yang kemarin kita pesen datangnya sesuai? Kalau enggak, ya udah kita kirim report ataupun kita kirim kita balikin lah barangnya, kita reject kayak gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada pekerjaan tidak sesuai metode. Itu maksudnya itu apa? Ini lebih ke arah orangnya ataupun pekerjaan yang dilakukan. Kayak misalnya nih, kita udah punya aturan atau landasan lah, tapi gitu nggak sesuai. Pasti kan ada miss atau bagaimanapun, kita kan nggak tahu nih, karena kita udah hitungannya pakai lah kayak gitu. Ya udah, mau nggak mau itu dikerjain ulang atau update prosedur kalau misalnya itu efektif. Kalau nggak efektif kan ya, mau ulang lagi gitu. Kalau yang ketiga, keterlambatan inspeksi itu mungkin karena hal lain lah, itu pun di luar kontrol bisanya. Mungkin itu sih. Oke, kesimpulannya itu manajemen atau total quality management adalah budaya, bukan sekadar prosedur. Kayak yang saya tadi bilang di awal, bukan terjadi karena suatu kebetulan, tapi terjadi karena adanya keterlibatan antara orang maupun orang, atau juga antara orang dan juga barang. Jadi semua itu saling berkaitan dan saling bersinggungan lah. Selanjutnya,
quality control ataupun kita orang itu sebenarnya apa? Itu penting menjaga kualitas di apapun karena kita kan pengen menjaga quality ya, ataupun apa namanya, pengen menjaga kepuasan kayak gitu. Misalnya ada pelanggan yang pakai jasa kita, kalau semisalnya kita nawarin dengan sepenuh hati, semua terstruktur, otomatis kalaupun semisalnya dia punya ada kerjaan lain, pasti dia bakal pakai kita lagi nih, hitungannya sebagai vendor ataupun orang kepercayaannya lah, karena kita udah gak nyanyain kepercayaan dia. Karena kepuasan pelanggan itu lebih mahal daripada barang yang kita jual. Karena kalau misalnya kita banyak keluarin barang cuman pelanggannya nggak tetap, nah itu yang bisa-bisa semuanya bakal turun kayak gitu. Dan TQM juga atau Total Quality Management itu membantu efisiensi dalam melakukan masukan, jadi semuanya terkontrol, nggak semerta-merta asal keluar masuk kayak gitu, dan semuanya saling terhubung. Mungkin kayak gitu sih teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa ditanya ya. Oke, terima kasih Kak Hendy untuk sesi pemaparan materinya. Jadi akan aku review singkat lagi ya teman-teman dari materi yang sudah disampaikan dari Kak Hendy. Jadi bisa dilihat kalau TQM itu atau quality control itu bukan cuma soal aturan atau dokumen, tapi lebih ke budaya kerja yang menekankan kualitas di setiap proses dan semua orang dalam organisasinya nih teman-teman. Nah, disinilah quality control itu punya peran. Karena QC ini langsung memastikan di lapangan apakah produk atau jasa yang dihasilkan sudah sesuai standar atau belum. Lewat pengecekan rutin, pencatatan, dan penanganan atau masalah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke sesi pemaparan materi atau sesi sesi Q&A teman-teman, sorry. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat atau di raise hand dan sebutkan pertanyaannya. Nanti pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Boleh Kak Harudin Hasibuan mengajukan pertanyaan. Saya Kak, mau nanya Kak. Oke, boleh Kak, silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Adi Nazmul Hakim. Pertanyaannya, jelaskan dampak penerapan TQM terhadap kepuasan pelanggan dalam proyek konstruksi. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ada Kak. Ada Kak, saya Kak. Silakan diajukan Kak. Baik, perkenalkan nama Kak Harudin Hasibuan. Saya ingin bertanya Kak, mengapa sih keterlibatan karyawan itu penting dalam TQM Kak? Oke. Sudah? Sudah Kak. Terima kasih. Sudah cukup 2 atau teman-teman masih ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya Kak, Gereja Maulana Akbar. Ya, silakan Kak, boleh. Apa dampak positif keterkaitan TQM dan QC terhadap perusahaan dan pelanggan? Kedengaran Kak? Oke, kedengaran. Ya, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah malam juga dan mungkin waktunya Kak Hendy cukup terbatas, kita sudahkan untuk 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Mungkin nanti akan dijawab oleh Kak Hendy. Kalau sudah dia, silakan boleh dijawab. Oke, mungkin terima kasih ya teman-teman untuk pertanyaannya. Tadi sempat kenotis ada 3 pertanyaan.
Ini langsung saya jawab aja ya semuanya, karena mungkin hampir saling berkaitan lah 3 pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan dampak penerapan TQM ya, kalau nggak salah, terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua kalau nggak salah itu peran karyawan di TQM. Sama yang terakhir dampak positif dari TQM sama QC. Mungkin yang pertama itu dampak penerapannya hampir sama nih ya, nomor 1 sama nomor 3. Kalau misalnya kita orangnya atau kualitinya itu yang sempat saya tadi singgung di terakhir. Kalau misalnya kepuasan pelanggan itu paling penting. Karena apa? Kalau misalnya kita bisa menjaga kepercayaan, pasti kita bakal dipercaya terus atau dipakai terus kayak gitu. Misalnya kayak teman-teman deh, kan ini kan satu kelas pasti punya teman deket banget. Misalnya teman-teman punya teman deket, ya bakal menaruh sepenuhnya ke teman kalian lah atau sahabat kalian. Walaupun misalnya teman-teman nggak deket ataupun ada jarak, pasti ngerasa aku kurang yakin nih sama dia nih, aku nggak percaya sama dia, aku coba cari teman yang lain deh. Nah, kurang lebih kayak gitu juga untuk total quality management. Ada kepercayaan yang kita bangun sama klien, ya, klien pasti nggak bakal lari gitu sama kita, karena kita udah yakin, terstruktur, semuanya jelas, nggak ada main-main di belakang, ada hitam di atas putih, semuanya bersih. Jadi hal kayak gitu kalau misalnya kita lakukan dengan baik, ya semuanya bakal baik kayak gitu. Dan yang kedua, keterlibatan karyawan dalam TQM. TQM itu juga sempat yang tadi ini kurang lebih sama semua lah. Kalau misalnya nggak ada orang, mutu itu ataupun quality itu nggak bakal tercipta kayak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba semuanya bisa jadi kayak contoh kecilnya kayak robot lah. Robot kan juga sebenarnya buatan manusia ya. Kalau misalnya robot nggak ada campur tangan manusia, nggak mungkin dia bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Ya, sama lah dengan total quality management. Mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau ada yang lain mungkin bisa. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman jawaban dari Kak Hendy. Mungkin teman-teman jelas ya untuk jawabannya. Jelas, Kak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Baik, kita akan masuk ke sesi akhir dari pemaparan materi. Terima kasih Kak Hendy sudah berkenan berbagi pengalaman, motivasi, dan ilmu kepada kami semua. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi manfaat untuk kami semua. Baik, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Kak Sela selaku MC. Kepada Kak Sela, saya persilakan. Terima kasih Kak Najwa. Acara selanjutnya itu adalah pemberian sertifikat kepada narasumber kita yang akan diberikan secara simbolis oleh Karisa selaku Ketua Pelaksana pada webinar malam hari ini. Silahkan Karisa. Baik, sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada narasumber webinar keterkaitan TQM dan quality control dalam menjaga kepuasan pelanggan, yaitu Kak Hendy Jadi Aketarigan ST, atas kesediaan waktu serta ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada seluruh peserta. Sertifikat tersebut akan kami sampaikan secara digital melalui WhatsApp sesuai dengan data yang telah diberikan sebagai tanda penghargaan atas kepartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki ke acara terakhir yaitu penutupan, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Siap-siap.
1, 2, 3. Dah, baik. Baik, diingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, dimohon tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu, karena link absensi akan segera di-share melalui kolom chat Zoom ya, teman-teman. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Hendy jadi Atlet Tarigan atas semua jawaban serta masukannya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami ke depannya. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama acara. Saya, Salah Sri Julianti, selaku MC, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hendy. Nah, teman-teman Bapak izin saya di luar ya Pak, masih ada urusan lagi. Terima kasih. Selamat malam. Agis, Ya, selamat Terima malam. kasih, Kak. Merdeka. Udah boleh keluar belum? Gimana Bapak? Gimana Pak? Assalamualaikum Pak, ini udah boleh keluar belum Pak? Iya Pak. Baik Pak. izin keluar Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Selamat malam, Bapak. Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.